bagaimana menggunakan obat dari benda najis. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab nomor 55 disebutkan wa ammat tadawi bin najasati ghairal khamri fahuwa jaizun, dan adapun berobat dengan menggunakan benda najis selain khamar maka boleh. Sawa'un fihi jami'un najasati ghairul muskir, hadha huwal madhhab wal mansus. Sama ada padanya dengan semua benda yang najis yang tidak memabukkan. Ini menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i dan pendapat yang telah ditentukan. Wa bihi qata'al jumhur, dan para ulama telah menyatakannya. Qala ashabuna wa inna ma yajuzu tadawi bin najasati idza lam yajid tahiran yaqumu maqamaha. Hanya saja boleh menggunakan benda yang najis apabila tidak didapati benda yang suci yang menggantikan posisinya. Fa in wajadahu harumat an-najasat, maka apabila benda yang suci dapat ditemui maka haramlah menggunakan benda najis tersebut bila khilafin, tanpa ada perkhilafan. Wa alaihi yuhmalu hadis, dan atas kondisi tersebut ada sebuah hadis yang dijadikan sebagai rujukan. Innallaha lam yaj'al shifa'akum bima harrama 'alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan obat yang haram atas diri kalian. Bahwa haramun, maka benda najis tersebut tetap menjadi haram inda wujudi ghairihi, saat ditemuinya selainnya, yaitu benda suci. Walaysa haraman idza lam yajid ghairuhu, dan benda yang najis tersebut tidaklah haram untuk dijadikan sebagai obat apabila tidak ditemui selainnya, yaitu benda yang suci. Dalam ibarat yang lain dikatakan, wala syakka annal fuqaha lam yubihu akhdal izami min ajsamil ahya liwasliha fi man kasara azmahu wa lam yanjibu illa biwaslihi bi azmin akhar. Dan tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya para ulama fikih tidak membolehkan mengambil tulang belulang daripada jasad seorang yang masih hidup untuk menyambungkannya kepada orang yang mematahkan tulangnya, dan tidaklah ia bisa sembuh kecuali dengan menyambungkan tulangnya dengan tulang yang lain. Kenapa para ulama tersebut melarang untuk menyambungkan tulangnya dengan tulang orang yang masih hidup? Li'anna ad-darara la yazalu bimithlihi, karena bahaya yang akan ditimbulkan akan terus terjadi dengan yang seumpama dengannya. Wala bima huwa asyaddu minhu, dan juga tidak lebih parah darinya. Fatabayyan min dzalika annahum abahu alwasla bi'izamil hayawanatil mudzakkah. Maka jelaslah bahwa sesungguhnya mereka para ulama telah membolehkan untuk menyambungkan tulangnya dengan tulang hewan-hewan yang disembelih. Fa illam yajid bi'izamil maitati minal hayawani wal insan. Jika ternyata tidak ditemui hewan yang disembelih tersebut, maka ia menggunakan tulang daripada hewan yang sudah mati dan tulang manusia yang sudah meninggal. Wa in tu'ayyan azmul khinziri liqali khabirin jaza dzalik, dan jika tulang babi tersebut yang sudah ditentukan untuk kemudian dijadikan sebagai penambal tulang sebagaimana perkataan ahli pakar, maka boleh menggunakannya. Qala al-Qadi al-Qazwaini fi Ajaibil Makhluqat, telah berkata al-Qadi al-Qazwaini di dalam kitab Ajaibil Makhluqat, inna min khawasi azmil khinziri annahu yusalu bi azmil insani. Sesungguhnya ada beberapa keunikan daripada tulang babi, yaitu bisa digunakan untuk kemudian disambung dengan tulang manusia sebagai penambalnya. Wa yaltaimu sari'an, dan juga lebih cepat sembuh min ghairi i'wijaj, tanpa harus ada bengkoknya.